Salam sejahtera bagimu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dalam renungan harian di hari Kamis tanggal 28 Juli 2022. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan kami. Kasih setiamu Engkau nyatakan bagi kami boleh menikmati hari karunia-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon karuniakan hikmat pengertian bagi kami. Roh Kudus menolong kami untuk dapat memahami dengan benar, sehingga jalan kami adalah jalan yang senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayat 32. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian bacaan Alkitab. Amin. Tema renungan kita ialah, sungguhkah kita telah mengenal Dia? Mana saraka ditandai tonganmu? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Seorang ayah bertanya kepada anaknya, "Nak, apakah kau mengenal tetangga sebelah rumah kita?" Anaknya menjawab, "Tentu." Ayahnya bertanya, "Apakah kau tahu makanan kesukaan mereka?" "Aku hanya tahu mereka adalah tetangga kita." Kata ayahnya, "Kau tidak mengenalnya dengan baik, kau hanya mengetahui bahwa mereka tinggal di samping rumah kita." Saudara-saudara, Paulus pernah berkata kepada jemaat di Efesus, "Jangan hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah." Mereka yang tidak mengenal Allah menyerahkan diri kepada hawa nafsu
dan melakukan segala macam kecemaran. Tetapi kata Paulus, kamu bukanlah orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena itu, orang yang mengenal Allah akan hidup menjadi manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dan karena itu, sebagai manusia baru yang telah mengenal Allah harus membuang dusta, berkata benar, tidak membiarkan diri berbuat dosa, jangan mencuri, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutnya, jangan mendukakan Roh Kudus Allah, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dan menjauhkan diri dari segala kejahatan. Ayat 26-31. Sebagai manusia baru, hidup dalam kasih mesra terhadap semua orang dan hidup saling mengasihi. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaan bagi kita, apakah kita telah mengenalnya dengan baik atau hanya sekadar tahu bahwa Allah itu kasih? Saat kita berkata bahwa kita mengenal Allah, maka kita belajar untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Kenallah Allah lebih dalam. Lakukanlah perintahnya, sebab kita ini umat yang dikasihinya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur ya Tuhan, Engkau menuntun kami oleh kebenaran firman-Mu untuk sungguh-sungguh menghayati bahwa kami adalah umat yang dikasihi Allah. Karena itu kiranya kami senantiasa setia melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Kami melakukan perintah-perintah Allah. Dan kami percaya, kami akan senantiasa mampu menjalani kehidupan ini dalam sukacita Allah. Kami bersyukur juga bahwa selalu ada ruang dan waktu untuk Tuhan perkenankan kami menikmati kasih Tuhan, menyembah Tuhan dalam renungan harian. Karena itu diberkatilah kami semua yang boleh setia mendengarkan renungan harian ini, dimanapun Tuhan tempatkan masing-masing kami, dalam berbagai aktivitas kami, dalam usaha pekerjaan setiap anak-anak Tuhan, bahkan di dalam mengemban peran di tengah-tengah keluarga. Kiranya semua itu mampu dilakukan dengan benar, dengan takut akan Tuhan. Anak-anak diberkati untuk terus bertumbuh dalam kemurahan Tuhan. Mereka pun akan menjadi anak-anak yang senantiasa teguh dalam iman kepada Kristus menghadapi tantangan zaman. Dalam perjuangan mereka, di tengah-tengah pendidikan, maupun dalam pekerjaan sebagai anak-anak muda, demikian juga di dalam mereka berusaha mencari pekerjaan, Tuhanlah sumber pertolongan akan menilik setiap anak-anak Tuhan. Diberkatilah mereka yang sedang berjuang dalam berbagai persoalan-persoalan hidup, termasuk mereka yang sedang dalam kondisi sakit, pun yang berduka cita. Pulihkanlah ya Tuhan, topang dan kuatkanlah, sehingga semuanya tetap mampu dilewati dengan baik, dan terus mengimani bahwa dalam segala perkara, Tuhanlah sumber pertolongan. Kami mohon kuasa kasih Tuhan juga terus menopang orang tua kami, menikmati masa tua yang Tuhan anugerahkan. Kiranya semua dapat dilewati dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus dan bersuka cita dalam segala hal. Diberkatilah kiranya kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat, bersama-sama di bangsa yang kami cintai. Para pemimpin kami kiranya ditolong oleh Tuhan untuk juga mampu mengemban amanah yang Tuhan percayakan, memimpin bangsa ini dengan benar. Dan kami boleh bersama-sama
senantiasa menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Kami pertaruhkan kehidupan kami dalam kuasa-Mu, dan kami percaya kuasa-Mu Engkau nyatakan juga bagi saudara-saudara kami yang menikmati pertambahan usia. Kami mohon dalam sukacita pertambahan usia, semakin juga menghayati pertolongan Tuhan dan terus mampu bersyukur dalam segala hal. Kami pertaruhkan kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Tetaplah semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.